Aries, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan Pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu sesuatu yang ingin disampaikan sosok ini kepada kamu. Jadi fokus ya, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan Pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu kamu harus bijak dalam bersikap, bijak dalam bertindak, ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus ya, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya ada King of Pentacles. Sesuatu yang disampaikan sosok ini kepada kamu memang sangat luar biasa, ya kan, bisa menciptakan satu perubahan yang besar di dalam hidupnya kamu. Ya, yang dia ucapkan, yang dia katakan, yang dia sampaikan memang sangat membuat kamu terhenyuh ya. Dari sinilah asal mula kamu mungkin di sini melakukan suatu perubahan. Kamu menciptakan suatu perubahan yang sangat luar biasa di dalam diri kamu ya. Mungkin nasihat seseorang ini memang sangat berpengaruh ya, karena apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan benar-benar benar. Ya, dan di sini kamu lebih fokus terhadap diri kamu lebih fokus terhadap kehidupan kamu, dan kamu mengabaikan apa yang orang lain katakan di luar sana. Kamu nggak peduli mereka mau ngomong apa, mereka mau beranggapan apa tentang kamu. Yang jelas di sini kamu tidak pernah mengusik kehidupan mereka, dan kamu lebih fokus dengan kehidupan kamu, dan kamu lebih fokus untuk perubahan-perubahan sekecil atau sebesar apapun itu, ya. Dan di sini aku melihat, ya, kamu memiliki sebuah power yang sangat besar, power yang sangat luar biasa, ya kan. Ini berkat dari, ya, kamu menekuni, ya kan. Kamu memang benar-benar mendengar yang disampaikan oleh sosok ini kepada kamu. Pengaruhnya sangat besar, ya. Kamu nggak nyesal. Kamu sudah mengenal sosok ini, kamu sudah dekat dengan sosok ini, ya kan. Sosok itu siapa? Ya, kamulah yang bisa ngejawab dia itu siapa, ya. Di sini kamu jangan sampai seperti, ya, mungkin terjebak kembali dalam hal-hal yang buruk. Maka dari itu dari sisi religiusnya juga harus lebih kamu tingkatkan, ya kan. Dalam sisi ibadahnya juga di sini jangan sampai karena ada sebuah kedudukan yang kamu bersamai itu membuat kamu besar kepala. Itu yang membuat kamu seperti menjadi seseorang yang sombong. Ingat, ini adalah titipan. Jadi jika memang ini titipan, ya, kamu harus bisa seperti ngejaga titipan yang mungkin semesta berikan kepada kamu. Karena jika kamu di sini memberikan sesuatu hal yang buruk, ya kan, memberikan suatu dampak yang buruk di dalam kehidupan kamu, ya, kamu menjadi orang yang mungkin di sini lupa gitu loh kan, asal muasal kamu itu dari mana. Ya, semesta akan segera mungkin mencabut nikmat yang mungkin saat ini sedang kamu rasakan, nikmat yang mungkin saat ini sedang kamu bersamai, ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu keduanya. Ada Ten of Wands. Wow. Di sini aku lebih ngelihatnya ada sebuah beban berat yang kamu pikul, beban berat yang benar-benar membuat kamu di sini ingin menyerah. Ya kan? Karena kamu sudah tidak sanggup, kamu sudah tidak bisa dibersamai lagi dengan energi seperti ini. Ya kan? Karena sudah cukup lama beban ini mungkin kamu bersamai. Entah di sini kamu tulang punggung keluarga, semuanya kamu yang nanggung, semuanya kamu yang pikul gitu loh. Dan di sini aku juga ingin bahagia, ya kan. Semuanya kembali lagi, itu semuanya kembali lagi terhadap dirinya kamu, kepada dirinya kamu, ya kan. Jangan dibawa, ya kan, apapun permasalahan, apapun yang saat ini sedang kamu jalani sebagai beban. Karena jika kamu ngerasakan ini menjadi suatu beban berat, ini akan menjadi sesuatu hal yang tambah berat di dalam hidupnya kamu, ya. Maka dari itu di sini kamu harus bisa ngejaga, ya, diri kamu, pikiran kamu, ya kan, biar beban berat di dalam
kehidupan kamu ini terangkat, ya kamu harus lebih seperti berusaha, berupaya, harus lebih gencar-gencarnya lagi nih. Ya, aku yakin di balik beban berat yang sedang kamu pikul ini ada sesuatu hal yang mungkin sudah dipersiapkan oleh semesta. Ya, ini adalah seperti kerikil-kerikil atau batu loncatan kamu sebelum kamu mendapatkan suatu pencapaian yang luar biasa. Ya, memang dibutuhkan suatu perjuangan. Dan kamu akan membayar tinggi untuk semua hal ini karena kamu sudah mampu menahan rasa sakit, ya kan? Dan kamu mampu untuk menjalani ini semua dengan ikhlas. Maka nikmat yang benar-benar ingin kamu rasakan selama ini akan hadir. Apalagi di sini kamu seperti mendapatkan, ya, seperti nasihat. Karena aku melihat ada sesuatu yang ingin disampaikan sosok ini kepada kamu. Ya mungkin keluarga terdekat kamu, sahabat kamu, atau orang tua kamu berpesan, ya, jangan jadikan segala sesuatu hal itu menjadi beban di dalam hidup kamu. Karena itu akan semakin membuat kamu sulit untuk memikulnya, sulit untuk kamu seperti ngejalani segala sesuatunya di sini. Ya, jadi ikhlas, sabar, karena Tuhan tidak akan seperti memberikan ujian dan cobaan di dalam kehidupan itu di luar batas kemampuan kamu di sini. Ya, dan kita coba lihat untuk di kartu ketiganya ada Ten of Pentacles. Dimana untuk di kartu ini, ya aku lebih ngelihatnya seperti ya ternyata benar. Ya kan yang disampaikan seseorang ini memang sangat benar. Dimana di sini kehidupan kamu berangsur-angsur mulai stabil, ya kan? Kamu berangsur-angsur menciptakan kehidupan yang aman, damai, ya kan? Kamu tidak lagi kesulitan dalam finansial, kamu tidak lagi kesulitan dalam mencukupi kebutuhan kamu sehari-hari. Ya, kamu benar-benar sangat terbantu. Ya, mungkin banyak kebaikan-kebaikan juga yang hadir di sini, banyak kebaikan-kebaikan yang kamu dapatkan karena kamu ngejalanin sebuah beban berat ini bukan untuk diri kamu sendiri. Kamu lebih seperti membagi ya mungkin hasil dari usaha kamu, kerja keras kamu kepada mereka-mereka yang mungkin di sini kamu cintai dan kamu sayangi. Ya. Jadi di sini lakukanlah sesuatu hal yang baik agar mengundang hal-hal yang baik juga masuk dan datang di dalam kehidupan kamu. Kaya, mapan, sukses, berhasil itu adalah keinginan semua orang. Tetapi bagaimana cara kita untuk merealisasikan itu semua menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupan kita. Dan untuk di kartu keduanya di sini ada sebuah harapan yang akhirnya bukan hanya harapan, semuanya akan menjadi suatu kenyataan. Mungkin kamu pernah berharap bahwa ya kali ini apapun yang aku lakukan, apapun yang akan aku kerjakan, aku lebih tidak ingin seperti menyerah begitu saja. Walaupun banyaknya ujian dan cobaan yang menerpa hidup aku akan terus maju. Ya, dan di sini kamu mendapatkan banyak pertolongan dari orang-orang yang mungkin terdekat kamu atau ada seseorang yang tidak pernah kamu kenal. Ya, seperti akan ngebantu kamu gitu loh ya. Kamu nggak tahu dia siapa, kamu nggak tahu maksud dia seperti apa, tetapi aku ngelihatnya memang niatnya benar-benar tulus ngebantu kamu karena mungkin dia melihat proses kamu, dia melihat perjuangan kamu. Ya, entah di sini kamu yang tadinya kehilangan pekerjaan, sepertinya kamu sudah mendapatkan sebuah pekerjaan karena bantuan dari seseorang ini. Jadi berangsur-angsur, perlahan-lahan membawa satu berita keuangan yang mungkin mulai membaik kembali, mulai stabil kembali. Dan seseorang ini juga bukan hanya membantu kamu secara finansial, tetapi dia juga ngebantu kamu dengan sebuah semangat. Ya, ada sesuatu yang ingin disampaikan sosok ini kepada kamu, ya kan, bahwa teruslah berjuang, ya kan, teruslah berusaha. Ya, karena pencapaian yang akan kamu terima, sebuah pencapaian yang akan kamu dapatkan ini bukan main-main. Ini adalah satu pencapaian yang sangat besar. Dan kita coba lihat untuk di kartu kelimanya, sudah ada Knight of Swords. Dimana untuk di kartu kelima ini kamu tidak boleh terjebak dalam lingkaran-lingkaran yang di sini mungkin gak baik buat kamu. Iya kan, kamu harus bisa membatasi diri kamu, kamu harus bisa menjaga diri kamu dari energi-energi toksik yang mungkin di sini seperti berada di dalam kehidupan kamu atau berada di dekat kamu, ya. Dan aku melihatnya juga sepertinya kamu akan seperti mendapatkan sebuah energi besar,
ya kan? Sebuah semangat yang luar biasa. Yang tadinya kamu sempat terpuruk, yang tadinya sempat kamu sempat ingin masuk ya dalam sebuah lingkaran hitam. Tetapi di sini seperti ada yang menarik kamu agar kamu tidak lanjut untuk memasuki diri kamu dalam sesuatu hal yang buruk ini ya. Berkat seseorang inilah kamu seperti tersadar ya bahwa langkah yang kamu ambil, sesuatu yang akan kamu jalani ini ada sesuatu yang bertentangan. Ya, kamu tidak akan pernah terlepas dari ini, tetapi kamu akan semakin hancur. Kamu akan semakin membuat diri kamu tidak berdaya. Ya. Ingat tujuan hidup kamu apa? Apa yang ingin kamu capai di sini? Ya kan? Nasihat, ya kan? Kata-kata, sesuatu yang disampaikan seseorang ini membuat kamu terhenyuh, membuat kamu di sini seperti ya mungkin tersadarkan ya bahwa di sini apa yang ingin kamu lakukan itu memang benar-benar tidak baik dan tidak akan membawa sebuah keuntungan ya. Oke, kita coba lihat untuk di kartu oracle cards-nya. Kembali fokus resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Lebih memikirkan dari setiap langkah, dari setiap tindakan atau segala sesuatunya. Oke, kita coba lihat untuk di kartu pertamanya ada clock, ada emas, dan sudah ada stability in the back. Oke, kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di ketiga tebaran kartu oracle cards ini. Sesuatu yang ingin disampaikan sosok ini kepada kamu sangat-sangat mungkin di sini membawa banyak perubahan ya. Di saat kamu mendapatkan pengertian, di saat kamu di sini mendapatkan nasihat, ya nasihat ini datang dan hadir di dalam kehidupan kamu di waktu yang tepat, ya kan? Memang di waktu yang mungkin di sini sangat pas, ya. Dan sepertinya kamu saat ini sedang melakukan suatu perjalanan, ya, perjalanan untuk melakukan perubahan-perubahan yang baik di dalam diri kamu. Kamu berusaha untuk menyembuhkan rasa sakit kamu, kesedihan kamu, duka kamu dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ya. Kamu benar-benar sangat terpuruk dari sebuah perpisahan yang terjadi. Perpisahan yang memang di sini inilah pilihan kamu. Karena kamu untuk dibersamai dengan seseorang ini sepertinya kamu sudah nggak bisa lagi. Sudah banyak waktu yang kamu buang. Ya kan? Sudah banyak waktu yang terbuang sia-sia. Karena kamu dibersamai dengan seseorang ini. Ya, jadi di sini sepertinya ada satu kemajuan, ya, kemajuan di dalam diri kamu karena dalam berpikir, dalam bertindak, dalam mengambil sikap kamu sudah bijak di sini. Dan kita coba lihat untuk di kartu keduanya. Jika kamu memang sudah tidak ada perasaan atau di sini kamu tidak ada perasaan terhadap seseorang yang mungkin di sini berusaha untuk mendekati kamu, ya kan? Karena memang aku melihat ada sesuatu yang ingin disampaikan sosok ini kepada kamu. Ya kan, kamu sempat kaget dia mengutarakan rasanya, dia mengutarakan perasaannya terhadap kamu. Sementara di sini kamu nggak seperti merasakan ada rasa yang sama gitu loh. Kamu nggak mau memberikan satu harapan terhadap seseorang ini. Ya, kamu nggak mau di depan dia kamu bilang iya, di belakang dia kamu bilang enggak gitu. Enggak. Sepertinya kamu lebih ingin jujur karena kamu tidak ingin memberikan suatu harapan karena kamu pernah di posisi dia. Ya, dan kamu tidak ingin dia juga merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan. Ya, maka dari itu di sini kamu lebih ingin jujur. Ya, kalau aku memang nggak ada perasaan sama kamu, aku nganggap kamu cuma sebagai teman, nggak lebih dari itu. Dan aku juga seperti tidak ingin memberikan kamu sesuatu hal yang tidak ada kepastiannya, gitu ya. Dan aku tidak akan menyembunyikan apapun dari kamu. Ya, semoga kamu ngerti dengan apa yang aku katakan gitu ya. Ya, semoga saja. Dan kita coba lihat untuk di kartu oracle cards-nya. Di kartu terakhirnya kamu seperti ditusuk dari belakang, ditikam dari belakang. Ya, ada sebuah pengkhianatan yang kamu terima. Ya, seseorang ini seperti apa ya? Orang yang terdekat dari kamu. Ya, mungkin kamu sempat mendapatkan nasihat. Ya, ada sesuatu yang disampaikan sosok ini kepada kamu ya, mungkin orang tua kamu, ya kan, bahwa dia ngerasa orang yang saat ini sedang membersamai kamu adalah orang yang tidak tepat, orang yang sepertinya benar-benar tidak tulus, ya kan.
Dia sempat memberikan nasihat ini, tetapi kamu tidak mendengar. Kamu tidak mendengarkan karena hati dan perasaan kamu dan mata kamu seperti sudah dibutakan gitu loh. Ya, jadi terjadilah sesuatu hal yang mungkin di sini membuat kamu sakit, kecewa. Ya, kamu nggak nyangka kamu merasakan ini semua. Kamu menyesal karena kamu sudah mengabaikan nasihat ya yang disampaikan oleh orang tua kamu. Oke ya, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih dan bye-bye.